Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Integrasi dan Disintegrasi Bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Ada sekitar 300 etnik yang mendiami setiap wilayah di Indonesia. Banyak sekali bukan? Pernah gak sih kalian tuh membayangkan gimana ya cara menyatukan 300 etnik yang berbeda dalam satu negara? Dan bagaimana juga 6 agama yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda disatukan dalam sebuah negara? Ternyata itu semua adalah hasil dari kemerdekaan. Kemerdekaan yang menyatukan kita untuk menjadi satu dalam suatu kebinekaan. Tidak hanya itu, adanya rasa integrasi antar masyarakat juga menjadi penyebab kita untuk saling bersatu. Namun sayangnya perbedaan itu sekarang menjadi sebuah masalah. Hal itu terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus menyadari pentingnya rasa integrasi sehingga kita bisa menjaga dan mempertahankan keutuhan negara kita. Mendengar penjelasan sebelumnya, tentu timbul pertanyaan-pertanyaan di benak kita semua. Bagaimana sejarah integrasi di Indonesia? Apa saja tantangan integrasi di Indonesia? Apa saja faktor penyebab terjadinya disintegrasi? Dan bagaimana upaya pencegahan disintegrasi tersebut? Pada video kali ini, kita akan bisa menjawab semua pertanyaan itu. Kita bisa mengetahui sejarah terbentuknya integrasi di Indonesia, mengetahui tantangan integrasi di Indonesia, mengetahui faktor penyebab terjadinya disintegrasi, serta mengetahui upaya pencegahan disintegrasi. Baik, yang pertama adalah perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo dalam Nur Wardani pada tahun 2016 terdapat 3 model integrasi tersebut. Yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit yang membagi Indonesia menjadi 3 zona konsentris. Kemudian yang kedua adalah model integrasi kolonial yang menyebabkan terjadi adanya integrasi vertikal. Dan yang ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia yang dimulai sejak terjadinya kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian terdapat tahapan-tahapan dalam penemuan kesadaran berbangsa. Ada 5 tahap. Yang pertama itu masa perintis ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Yang kedua adalah masa penegas ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga adalah masa percobaan ditandai dengan dengan percobaan kemerdekaan dengan mengusulkan Indonesia berparlemen. Yang keempat adalah masa pendobrak di mana pada saat ini Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan. Dan yang kelima adalah masa pasca kemerdekaan, yaitu sejak terjadinya proklamasi kemerdekaan sampai dengan saat ini. Oke, topik selanjutnya adalah pengembangan integrasi di Indonesia. Jadi, menurut Howard pada tahun 1995, ada 5 cara bagaimana para pemimpin politik itu mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Adapun ada 2 strategi untuk melakukan integrasi bangsa menurut Samsudin pada tahun 1989. Cara yang pertama itu adalah polisi asimilasionis, yang dimana strategi ini dilakukan dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam budaya nasional. Dan yang kedua adalah polisi Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kita mengetahui bahwa integrasi nasional ini sangatlah penting bagi Indonesia, pastinya ada beberapa faktor atau hambatan yang akan menjadi tantangan integrasi nasional pada Indonesia ini. Yang pertama yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan yang dialami oleh suatu masyarakat dapat meningkatkan risiko terhambatnya upaya integrasi nasional. Yang kedua, penegakan hukum. Jika penegakan hukum ini tidak berlaku secara adil, maka masyarakat itu akan merasa haknya itu tidak terpenuhi oleh pemerintah setempat. Lalu ada aspirasi masyarakat tidak tersalurkan. Ketika aspirasi masyarakat ini tidak tersalurkan kepada pemerintah secara baik, maka masyarakat akan mudah dipecah belah oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya ada kesenjangan sosial. Ketika terjadi kesenjangan sosial, kelompok masyarakat dengan penghasilan ekonomi menengah ke bawah akan memisahkan diri dari kelompok masyarakat dengan penghasilan ekonomi menengah ke atas. Selanjutnya ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan aksi perilaku KKN di kalangan penegakan hukum ini dapat membuat kepercayaan masyarakat itu melemah. Selanjutnya ada diskriminasi. Tentunya diskriminasi ini dapat menghambat tercapainya integrasi masyarakat karena kurangnya kesadaran untuk bertoleransi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya disintegrasi. Yang pertama itu adalah politik identitas. Politik identitas yang berlebihan itu mampu menciptakan suatu dominasi ke dalam kelompok tertentu. Dominasi tersebut mampu memicu timbulnya diskriminasi
eksploitasi dan radikalisme terhadap kelompok lawan sehingga menimbulkan perpecahan integrasi. Yang kedua itu ada sikap diskriminasi. Latar belakang masyarakat Indonesia itu berbeda-beda, hal ini memicu timbulnya kesenjangan di masyarakat. Sikap diskriminasi ini mampu membuat mereka yang melakukan tindakan tersebut merasa jauh lebih unggul, sedangkan mereka yang menjadi korban itu akan merasa tersudut. Lalu yang ketiga itu ada konflik SARA. Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu perbedaan tersebut itu dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung sehingga memicu munculnya konflik antar kelompok masyarakat dengan budaya berbeda. Lalu yang keempat itu ada penyimpangan pada suatu kekuasaan tertentu. Beberapa dampak yang dapat disebabkan apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang pertama itu ada kekacauan ekonomi, pelanggaran HAM yang terus bertambah, rendahnya legitimasi pemerintahan, dan yang terakhir itu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 1998 sampai 2001 merupakan contoh dari kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Berawal dari kesalahpahaman seorang pemuda Islam dengan pemuda Kristen berujung pada kerusuhan antar dua golongan agama tersebut yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat Poso. Disintegrasi sebenarnya kita bisa atasi dengan beberapa cara seperti menumbuhkan rasa komitmen untuk bersatu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, melakukan upaya peningkatan toleransi, menghormati antar golongan, melakukan dialog antar golongan apabila terjadi suatu masalah sehingga bisa ditemukan titik temu dalam penyelesaian suatu disintegrasi. Dapat disimpulkan bahwa konsep integrasi sudah ada sejak kerajaan Majapahit dan telah melalui masa-masa penting hingga akhirnya negara Indonesia bisa terbentuk. Tingkat integrasi suatu negara dipengaruhi beberapa faktor. Akan tetapi, terdapat juga tantangan-tantangan dalam mempertahankan integrasi suatu negara. Dalam upaya mengatasi hal ini, diperlukanlah upaya-upaya untuk mengatasi dan mencegah terjadinya disintegrasi. Rasa integrasi adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki bangsa Indonesia, sehingga sebaiknya kita sebagai generasi penerus bangsa mau mempelajari dengan baik, memahami, menerapkan, dan mengamalkan dengan baik sikap integrasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.